Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tindakan Xia Tianyi dan rombongannya yang langsung berdiri dan menjaga jarak, membuat King Ruo merasa sedikit lega. Jika mereka benar-benar menyerang, untuk pergi dari tempat ini mungkin dengan membawa luka parah. Tapi bukankah mereka sebelumnya mengatakan tidak tertarik pada sosok pembantai liar, lalu mengapa mereka sekarang terlihat begitu waspada? King Ruo membatin heran, menatap rombongan tersebut dengan tenang. Dai Fengsu, apakah kamu tidak berbohong? Tanya sosok abadi lainnya pada Dai Fengsu yang tampak ketakutan di hadapan King Ruo tersebut melalui telepati. Bi benar, Tuan. Lalu apakah benar dirimu Dai Fengsu? Tanya Xia Tianyi dengan serius. Bi benar, Tuan, dan sosok ini telah membunuh begitu banyak orang-orangku, mungkin sudah belasan abadi lainnya yang terbunuh, jawab Dai Fengsu dengan jujur, membuat Xia Tianyi dan rombongannya kembali bergerak dan menjaga jarak dari King Ruo. Sepertinya mereka sedang berbicara pada Dai Fengsu. King Ruo membatin, lalu memasukkan Dai Fengsu yang tersegel tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Sosok Dai Fengsu lenyap dari tempat itu, membuat suasana hening tersebut semakin tegang. Bersamaan dengan belasan kilin api langit yang berada di tempat itu kini berdiri dari tempatnya, dan bersiap menyerang. Saudara pertama, aku curiga dia adalah anggota salah satu dari dua kelompok tersebut, ucap sosok lainnya berbicara pada Xia Tianyi melalui telepati dengan serius. Saudara kedua benar, kemungkinan besar seperti itu. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ucap Xia Tianyi menanggapi, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Xia Tianyi, menatap King Ruo dengan serius. Aku mempunyai banyak rahasia, namun aku pastikan bahwa kita berada di pihak yang sama, yaitu sama-sama tidak memihak pada organisasi rahasia langit, jawab King Ruo, membuat Xia Tianyi langsung membuat segel tangan. Perisai kubah langit yang melindungi tempat itu bergetar, melepaskan kekuatan segel angin, segel pembunuhan yang King Ruo rasakan saat pertama kali memasuki langit ibu kota kekaisaran sebelumnya. Leluhur Xia Tianyi, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran. Kamu telah membunuh begitu banyak abadi, melenyapkan beberapa klan di beberapa kota, bahkan melepaskan hewan buas gelap di daratan hukuman langit. Bagaimana bisa kami percaya kamu juga akan melepaskan kami, setelah kami mengetahui identitasmu? King Ruo menggelengkan kepalanya. Leluhur, semua orang punya prinsip, dan aku. Kata-kata King Ruo terhenti saat medan pertempuran abadi tiba-tiba muncul, dan menyegel tempat itu. Sepertinya kalian ingin bertarung denganku, ucap King Ruo dengan tenang, namun tidak dengan perasaannya, terutama harus menghadapi Xia Tianyi yang merupakan leluhur pertama dari klan kuno tersebut. Sebelumnya kalian ingin membunuhku karena kalian membenci organisasi rahasia langit, namun setelah mengetahui identitasku, kalian masih juga ingin melakukannya. Aku sudah melakukan usaha untuk menghindari pertarungan yang sia-sia ini, namun jika kalian memaksa, aku juga tidak akan menolak. Bersamaan dengan ledakan aura abadi yang begitu kacau muncul dari tubuhnya. Ledakan aura penindasan tersebut mengitari tubuhnya dengan hebat, membuat keempat abadi lainnya langsung menjaga jarak. Sangat kuat, Xia Tianyi membatin, menatap King Ruo dengan serius. Saudara, bagaimana ini? Tanya salah satu sosok tersebut, berbicara pada Xia Tianyi melalui telepati. Jika kita melunak, aku khawatir dia akan menganggap kita lemah, ucap leluhur kedua menanggapi. Tapi ini akan menjadi pertempuran yang benar-benar mematikan, jawab leluhur ketiga, membuat Xia Tianyi terdiam. Di hadapan mereka, King Ruo yang memahami tindakan para leluhur klan Shen Guoxi Xia tersebut,
berdiri di tempatnya dengan tenang dan bersiap menyerang. Sus Tao Tian dan Tao Tu muncul di sisinya, mengejutkan Xia Tianyi dan rombongannya yang sedang berdiskusi tersebut. Saudara, bagaimana ini? Menatap Tao Tai dan Tao Wu yang ada di sisi King Ruo dengan serius. Selama ini tidak ada abadi yang mampu menaklukkan hewan buas tersebut, tetapi lihatlah, kedua hewan buas gelap tersebut begitu patuh dan hormat padanya. Di saat suasana begitu tegang, kembali King Ruo mendapat pesan jiwa. Jun ucapnya pelan, yang kini mulai membuatnya khawatir. Xia Tianyi, aku ada sedikit urusan, tunggu aku kembali, ucap King Ruo, sambil menarik kekuatannya, dan memasukkan Tao Tian dan Tao Tu ke dalam dunia jiwa. Sosoknya bergerak pergi, melewati segel medan pertempuran abadi, bahkan melewati kubah segel yang dibuat oleh Xia Tianyi dengan mudah. Segel mantra formasi medan pertempuran abadi kita benar-benar tidak ada artinya, ucap leluhur keempat. Menatap rombongannya, dan Xia Tianyi yang terdiam mematung. Kekuatan seperti ini hanya dapat dimiliki oleh anggota organisasi langit penebas malam ataupun penghancur langit, ucap Xia Tianyi dengan serius. Tapi saudara pertama, bukankah sebelumnya dia mengatakan jika dirinya bukan anggota organisasi rahasia langit? Benar, hanya kita saja yang menamai kedua organisasi tersebut sebagai organisasi rahasia langit, tetapi sebenarnya, penebas malam dan penghancur langit adalah kelompok bayangan yang tidak terhubung dengan kelima organisasi rahasia langit tersebut. Xia Tianyi menanggapi. Lalu saudara apa yang harus kita lakukan? Tanya leluhur kedua. Saudara kedua, apalagi yang bisa kita lakukan selain mempersiapkan diri, karena jika dia memang berasal dari salah satu kelompok mematikan tersebut, dia pasti akan datang lagi. Semoga dia tidak datang bersama kelompoknya, jawab Xia Tianyi dengan perasaan tidak tenang. Baiklah, jawab keempat sosok lainnya dengan serius. Di tempat lain, sosok King Ruo yang menggunakan kekuatan puncaknya, bergerak menuju aula istana ibu kota Kekaisaran Senxia. Dalam waktu singkat, sosoknya tiba di atas langit istana kota, mendapati Xuanwu Zuxian yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi yang sedang menunggunya. Yang mulia, ucapnya dengan serius. Zuxian, ada apa? Tanya King Ruo mencoba bersikap tenang. Penguasa muda, Xia Tiandu menangkap Jun hamba ingin bergerak, tetapi hamba merasakan ada dua aura abadi ada di dalam istana. Hamba khawatir jika salah langkah akan membahayakan keselamatan Tuan Muda. Jawab Xuanwu Zuxian menjelaskan, apa yang sebenarnya mereka inginkan hingga menangkap Jun Hamba tidak tahu pasti yang mulia, hamba datang setelah mendapat panggilan tanda bahaya dari saudara Liang Hao, jawab Xuanwu Zuxian. Lalu bagaimana dengan King Di dan Huyan Lan? Hamba sudah mengirim pesan kepada mereka untuk menjauh dari kawasan istana yang mulia. Baiklah, Zuxian, tunggu di sini, ucap King Ruo sambil mengubah tampilannya, lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya muncul di dalam aula istana, mengejutkan semua orang yang sedang berbicara. Lancang kau, ucap Xia Tiandu yang duduk di kursi utama, menatap kemunculan King Ruo dengan murka. Ayah, ucap King Yongjun melalui telepati, menatap kemunculan King Ruo yang menggunakan tampilan Yin Gan dengan tenang. Jun tetap tenang, ucap King Ruo, sambil menghampiri King Yongjun, Yu Jeru dan Long Yuwei yang terikat rantai segel besi hitam. Baik, ayah. Tanpa berkata-kata, King Ruo dengan sikap yang tenang langsung menghancurkan rantai segel tersebut tanpa sisa, hingga mengubahnya menjadi debu, membuat suasana di ruangan itu menjadi tegang. Kamu, ucap Xia Tiandu dengan murka menyala. Liang Hao, siapa dia dan apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Ruo dengan tenang, memastikan sosok tersebut. Penguasa, dia adalah penguasa muda Xia Tiandu, menahan kami karena keberadaanku sebagai anggota klan Shen Yu. Selain itu, mereka juga mengambil cincin penyimpanan Tuan Muda, dan mengambil pil hidup berkelipatan, jawab Yu Jeru menjelaskan. Mengambil pil hidup berkelipatan, apakah itu artinya mereka mengetahui keberadaan klan Shen Zhenyin?
Tanya King Ruo melalui telepati. Benar, penguasa muda, dan Jenderal Xiao Lu lah yang membawa kami sebelumnya, jawab Yu Jieru dengan serius, sambil mengarahkan pandangannya pada sang jenderal yang terdiam. Lalu apa alasannya menangkapmu? Karena keberadaan dunia kecil Shen Yu, dan mereka ingin aku menjadi pemandu mereka untuk memasuki tempat itu, penguasa muda, jawab Yu Jieru dengan serius. King Ruo yang telah mendapat penjelasan dari Yu Jieru, lalu mengarahkan pandangan pada Xia Tiandu yang menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu hanya bocah kecil yang tidak berguna. Panggil Xia Tianyi sekarang juga. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat dua sosok abadi tingkat dasar yang berada di belakangnya saling berpandangan. Kamu, jangan lancang, ucap sosok abadi tersebut dengan kesal. Kamu tidak berhak untuk berbicara. Jika ingin masalah ini selesai, panggil leluhur suci kalian sekarang juga. Ucap King Ruo, membuat tempat itu menjadi hening. Saudara Zineng, bagaimana dia bisa tahu nama leluhur kita? Apakah mungkin klan Shen Zengin itu adalah klan kuno yang sedang menyamar? Penguasa muda, apa yang harus kita lakukan? Tanya salah satu sosok abadi tersebut dengan serius. Tetua Bengsi, seberapa kuat sosok ini? Tanya Xia Tiandu, sambil mengarahkan pandangannya pada King Ruo dengan serius. Kami tidak tahu dengan pasti, penguasa muda, karena teknik penyamaran yang dia gunakan benar-benar tidak terbaca, namun dari sikap dan keberaniannya, kemungkinan besar dia sudah berada di tahap abadi. Jawab Xia Zineng dengan serius. Baik, jika demikian, uji saja kekuatannya, ucap Xia Tiandu. Penguasa muda, jangan bercanda, jika sosok ini sudah tidak menghormati keberadaan leluhur suci, lalu bagaimana bisa kita meremehkannya, ucap Xia Zineng dengan serius. Apakah tetua ingin memanggil leluhur suci? Benar, tetua, jika menghadapi situasi seperti ini saja kita sudah memanggil leluhur suci, aku khawatir ini akan membuatnya murka. Lalu apakah penguasa muda punya rencana? Tanya Xia Zineng dengan serius. Apakah kalian memintaku untuk menunggu hingga malam ini berakhir? Jangan bercanda, waktuku tidak untuk mengurus masalah seperti ini. Ucap King Ruo menghentikan diskusi rahasia mereka, sambil menatap Xia Tianfang, dan Xia Ziteng, serta Xiao Lu yang kini terdiam dan mematung di tempatnya. Sus! Tiba-tiba Xia Bengsi bergerak menghampiri King Ruo, berdiri 10 meter di hadapannya. Permintaan Anda benar-benar tidak masuk akal, ucapnya menatap King Ruo dengan serius. Justru yang tidak masuk akal itu adalah tindakan kalian. Menangkap dan menahan orang dengan sembarangan. Panggil Xia Tianyi sekarang juga, atau kalian akan menyesal. Ucap King Ruo, dengan tatapan dingin. Shen Zengin, kalian hanya klan kecil yang baru saja tumbuh, jangan arogan. Jangan biarkan tangan ini mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Menatap King Ruo yang masih diam dengan serius. Oh tidak, ucap King Yongjun, menggelengkan kepalanya, menatap Xia Bengsi yang menyamarkan kekuatan abadinya tersebut dengan serius. Di hadapan mereka, tanpa berkata-kata, King Ruo yang begitu murka dengan ancaman tersebut langsung bergerak. Sus! Sosoknya memburam, lalu muncul di hadapan Xia Bengsi. Namun belum sempat Xia Bengsi bergerak untuk menjaga jarak, cengkeraman keras King Ruo langsung melekat pada lehernya. Jika dalam hitungan ketiga kalian tidak memanggil Xia Tianyi, maka jangan salahkan aku yang bertindak arogan. 1. Sambil mengeratkan cengkeramannya, membuat suasana di tempat itu menjadi semakin tegang. Ah! Teriak Xia Bengsi kesakitan, sambil berusaha melepaskan cengkeraman tangan King Ruo. Namun semakin kuat dirinya bergerak, maka semakin kuat cengkeraman King Ruo. Ah! Rintihnya kesakitan, saat cengkeraman King Ruo mulai meremukkan tulang lehernya. 2. Ucap King Ruo kembali melanjutkan hitungannya. Sus! Xia Zineng tiba-tiba bergerak, mencoba untuk menangkap King Yongjun, namun tebasan cahaya perak melesat ke arahnya. Sus! Sosok abadi tingkat dasar tersebut terjatuh dengan tubuh terbelah dua. Oh tidak, ucap Xia Tianfang dan Xia Ziteng, yang mengenali serangan King Ruo tersebut, mematung dengan wajah pucat pasi.
Oh tidak, ucap Xiao Lu yang sebelumnya membawa King Yongjun dan rombongannya ke istana kota. Berdiri dengan wajah pucat pasi. Sus, ruangan tersebut bergetar, bersamaan dengan munculnya sosok abadi, menatap suasana yang begitu kacau di tempat itu dengan murka menyala. Xia Tiandu, apa yang kamu lakukan? Menatap penguasa muda kekaisaran Shen Xia tersebut dengan murka. Leluhur kelima, orang ini menginterupsi pertemuan, bahkan membunuh tetua Zineng, jawab Xia Tiandu yang sebelumnya terdiam dengan wajah pucat pasi, kini memiliki keberanian kembali. Apakah benar demikian? Tanya sosok tersebut, menatap King Ruo dengan serius. Apakah kamu percaya kata-katanya? Jawab King Ruo balik bertanya, menatap sosok yang dia kenali tersebut. Tianfang, Ziteng, ucap sosok tersebut dengan serius. Namun belum sempat Xia Tianfang dan Xia Ziteng berbicara, tiba-tiba Xia Tiandu menyela. Leluhur kelima, dia telah membunuh tetua Zineng, dan menawan tetua Bengsi, bahkan dia juga menantang leluhur suci. Ini adalah penghinaan pada kekaisaranan, tunggu apa lagi, ucapnya dengan serius. Diam kau, ucap leluhur kelima tersebut dengan kesal, lalu mengarahkan pandangannya pada King Ruo dengan serius. Sesuai dengan permintaanku sebelumnya, jika ingin masalah ini diselesaikan, panggil Xia Tianyi sekarang juga. Ucap King Ruo dengan tenang, membuat sosok yang disebut sebagai leluhur kelima tersebut terdiam. Kamu, menatap King Ruo dengan serius. Jangan menguji kesabaranku, apalagi otoritas kalian di tempat ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang akan datang, jadi panggil Xia Tianyi sekarang juga. Ucap King Ruo sambil mengeratkan cengkeramannya pada leher Xia Bengsi yang sudah basah oleh keringat dingin. Kamu, ucap leluhur kelima tersebut menatap King Ruo dengan tatapan dingin. Leluhur, tidak, dia adalah sosok yang menolong kami di Samudera Es sebelumnya, ucap Xia Tianfang dan Xia Ziteng, berbicara pada sosok tersebut melalui telepati dengan serius. Apakah benar demikian? Benar, leluhur. Kami telah melihat teknik serangan yang digunakan untuk membunuh saudara Zineng. Sebelumnya, jawab Xia Tianfang, membuat sosok abadi tingkat 2 tersebut langsung terdiam. Jangan membuatku menunggu, kesabaranku terbatas, ucap King Ruo menghentikan pembicaraan rahasia mereka. Tuan, aku Xiao Wugu, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Dengan sikap melunak, Xiao Wugu, bukankah masalah kita sebelumnya juga belum selesai? Dan aku ingin menyelesaikannya sekarang juga, ucap King Ruo dengan serius, mengubah tampilannya, membuat lutut Wugu langsung gemetar. Oh tidak, ucap Xiao Wugu, menatap King Ruo yang mengubah tampilan wajahnya. Jika ingin urusan ini selesai, panggil Xia Tianyi sekarang juga. Tanpa berkata-kata, Xiao Wugu yang sudah mengetahui identitas King Ruo dan sepak terjangnya tersebut, langsung memecah lencana giok merah. Dalam hitungan menit, sosok berjubah emas dengan motif kilin langit, dan rambut putih tergerai, muncul di tempat itu, menatap King Ruo yang sedang menawan Xia Bengsi. Pembantai liar, ternyata kamu. Mencoba bersikap tenang di hadapan King Ruo dan semua orang. Xia Tianyi, sebelumnya aku berusaha untuk menghindari pertempuran yang sia-sia, namun tidak kali ini, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik maka salah satu dari kita akan menjadi abu. Ucap King Ruo dengan serius, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu berkeringat dingin. Xuan Wu Suxian yang sebelumnya bersembunyi di atas langit istana kekaisaran Shen Xia tersebut, muncul di tempat itu. Yang mulia, ucapnya menghampiri King Ruo dengan hormat. Lindungi Jun ucap King Ruo penuh arti. Baik, Yang Mulia. Dengan sikap hormat, sambil menghampiri King Yongjun dan rombongannya. Yang Mulia, pelayannya bahkan abadi tingkat 3. Siapa Zengin Ruo ini sebenarnya? Xia Tianyi dan Xiao Wugu membatin, menatap King Ruo dengan serius. Patriark Zengin Ruo, apa yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya Xia Tianyi dengan serius. Bocah kecil ini menangkap orang-orangku tanpa alasan, dan mengambil barang-barangnya. Aku telah memberi peringatan,
tetapi mereka mengabaikannya dan menganggap remeh keberadaanku, bahkan Xia Bengxi mengancam klanku. Aku ingin melihat bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini, ucap King Ruo sambil mengambil mutiara jiwa abadi Xia Bengxi di hadapan Xia Tianyi dengan paksa. Leluhur suci, tolong aku, teriak Xia Bengxi, menangis histeris, menatap Xia Tianyi dan Xia Wugu yang mematung. Leluhur suci, ini adalah tantangan terbuka darinya, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xia Wugu dengan panik. Sus. Sosok Xia Bengxi yang sudah basah oleh keringat dingin tersebut terlempar, hingga menghantam tangga tahta kekaisaranan. Duar. Ledakan keras merusak beberapa bagian tangga tahta tersebut. Leluhur suci, bagaimana ini, ucap Xia Wugu, berbicara pada Xia Tianyi melalui telepati dengan serius. Benar-benar sulit. Sejauh yang aku pahami saat ini adalah, dia ingin membunuh semua orang yang di dalam ruangan ini, termasuk mengganti kerugian ini, namun yang pasti adalah bagaimana cara kita menjaga keamanan klan, jawab Xia Tianyi menanggapi dengan serius, membuat Xia Wugu mematung. Patriark Zhenyin Ruo, beri aku beberapa waktu, ucap Xia Tianyi, lalu mengarahkan pandangannya pada Xia Tiandu yang kini telah menangis. Apakah benar demikian? Dengan tatapan tajam, benar leluhur suci, aku menahan mereka. Aku mengambil pil hidup berkelipatan Tuan Muda Zhenyin Yongjun untuk menolong ayahanda, jawabnya terbata, sambil berurai air mata. Lalu mengapa kamu menahan mereka? Karena pelayannya adalah seorang Yu, dan aku ingin membawanya untuk mencari leluhur Huofulu, leluhur suci, jawabnya terisak. Tapi apakah ayahmu dan para guru klan mengajarkan hal buruk seperti ini? Tidak leluhur suci, jawab Xia Tiandu sambil menangis. Xia Tianyi menggelengkan kepalanya lalu menatap King Ruo dengan serius. Patriark Zhenyin Ruo, aku Xia Tianyi, meminta maaf atas tindakan yang dilakukan oleh Xia Tiandu, mohon Patriark memberi pertimbangan dan keringanan. Menatap King Ruo dengan sikap bersungguh-sungguh. Bukankah sebelumnya aku telah menyerahkan masalah ini padamu? Lagi pula apakah dengan meminta maaf masalah ini akan selesai? Selain itu, jika aku adalah orang yang berbeda dan lemah, apakah kamu juga akan melakukan hal seperti ini? Jawaban King Ruo membuat Xia Tianyi dan Xia Wugu terdiam mematung. Benar-benar rumit, leluhur suci, apa yang harus kita lakukan? Tanya Xia Wugu dengan serius. Tidak ada pilihan, kita benar-benar berada di dalam posisi yang sulit, apalagi jika bertarung dengannya. Karena aku juga masih belum mengetahui kekuatan sejatinya. Selain itu, kita juga masih belum tahu latar belakangnya dengan pasti, jawab Xia Tianyi menanggapi, menatap Xia Tiandu dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan sedih. Zhenyin Ruo, terima kasih telah memberikan kebebasan dan waktu padaku. Aku Xia Tianyi akan memberikan hukuman sesuai aturan klan kami. Lalu mengarahkan pandangannya pada Xia Tiandu yang kini menangis ketakutan. Xia Tiandu telah bertindak bodoh dan ceroboh sehingga membahayakan seluruh kekaisaran dan terutama klan Shenxia, maka dengan ini statusmu sebagai penguasa muda kekaisaranan Shenxia dihapus, dan semua hakmu dicabut, termasuk kultivasimu, ucap Xia Tianyi dengan serius. Baik. Leluhur suci, ucap Xia Tiandu, berurai air mata, tanpa membantah, lalu menghancurkan tingkat kultivasinya. Dan kalian juga, ucap Xia Tianyi, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Cukup, jangan biarkan mereka menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, itu namanya tidak adil, tapi tidak untuk Xia Bengxi, ucap King Ruo membuat Xia Tianfang dan rombongan yang sebelumnya hampir menangis kini dapat bernafas lega, namun tidak dengan Xia Bengxi yang hampir meraung. Terima kasih, Patriark, jawab mereka dengan hormat, termasuk Xia Tianyi yang juga tidak menyangka tindakan King Ruo seperti itu. Bengxi, tunggu apa lagi, ucap Xia Wugu dengan tatapan tajam. Baik, leluhur, lalu menghancurkan tingkat kultivasinya. Setelah Xia Tiandu dan Xia Bengxi menghancurkan tingkat kultivasinya, Xia Tianyi lalu mengambil cincin penyimpanan King Yongjun, Long Yuwei, dan Yu Jieru yang telah diambil sebelumnya, lalu menyerahkannya pada King Ruo.
Patriark Zengin Ruo, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan tersebut bersama cincin penyimpanan darinya yang merupakan kompensasi atas kekacauan tersebut pada King Ruo dengan hormat. Baiklah, ucap King Ruo sambil menerima cincin penyimpanan tersebut, lalu memberikan kotak giok hitam yang berisi 5 butir pil hidup berkelipatan. Patriark Zengin Ruo, ini, menatap King Ruo dengan serius. Aku menghormati baktinya pada ayahnya, tapi aku tidak mentolerir sifatnya yang buruk, ucap King Ruo dengan serius. Baiklah, Patriark, sambil menerima kotak giok tersebut. Patriark Zengin Ruo, hal terakhir yang bisa aku lakukan saat ini adalah meminta Anda untuk tidak mengingat masalah ini, dan aku juga menegaskan bahwa tidak akan ada dendam di antara kita, dan aku Xia Tianyi, berjanji akan menjaga rahasia ini. Dengan sikap sungguh-sungguh. Baiklah, ucap King Ruo dengan tenang, lalu menggerakkan tangannya. Sus, segel bola emas transparan muncul, mengurung King Yong Jun dan dirinya. Xia Tianyi, yang berjalan dalam malam, jangan membiarkan diri melihat terang di dalam kematian, ucap King Ruo, yang langsung bergerak meninggalkan tempat itu. Sus, segel bola emas transparan tersebut lenyap dari pandangan semua orang. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh King Ruo saat meninggalkan tempat itu membuat Xia Tianyi dan Xia Wugu saling berpandangan. Leluhur suci, kata-kata itu, ucap Xia Wugu dengan serius. Aku belum pernah mendengar kata-kata tersebut dan kemungkinan besar itu adalah pesan peringatan dari kelompok itu, ucap Xia Tianyi menanggapi, sambil mengedarkan pandangannya, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan serius. Ada begitu banyak orang di tempat ini, tetapi tidak ada satupun yang mau berbicara menasehati Tiandu. Ucapnya dengan wajah kecewa. Leluhur, aku sudah mengingatkan, tapi tindakan penguasa muda didukung oleh saudara Bengsi dan saudara Zineng, jawab Xia Tianfang menjelaskan, membuat Xia Tiandu dan Xia Bengsi yang telah kehilangan kultivasinya tersebut terdiam menundukkan kepalanya. Leluhur suci, sebelumnya Tianfang dan Ziteng menjelaskan bahwa Patriark Zengin Ruo adalah sosok yang menolong mereka saat berada di Samudera Es sebelumnya, ucap Xia Wugu menjelaskan. Tianfang, Ziteng, apakah benar demikian? Benar, Leluhur Agung, dan kami yakin walaupun dia menyamar sekalipun, ucap Xia Tianfang menjelaskan. Xia Tianyi menganggukkan kepalanya. Ini peringatan untuk kalian semua, jaga rahasia ini, baik itu peristiwa yang baru saja terjadi, dan terutama informasi mengenai identitas Patriark Zengin Ruo dan klannya, karena jika sesuatu terjadi pada klannya itu akan menjadi akhir dari Kekaisaran Senxia, termasuk kediaman suci puncak Jingyi, ucapnya dengan sungguh-sungguh. Baik, leluhur suci, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. Tiandu, Bengsi, perbaiki diri kalian, ucap Xia Tianyi dengan serius, menatap Xia Tiandu dan Xia Bengsi yang terdiam mematung. Baik, leluhur suci. Setelah berkata-kata, Xia Tianyi lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya lenyap dari tempat itu, membuat semua orang akhirnya dapat bernafas lega. Leluhur kelima, apa perintah selanjutnya? Tanya Xia Tianfang. Beristirahatlah, lalu Tiandu, berikan pil hidup berkelipatan pada ayahmu, setelah itu sebagai hukuman. Pergilah ke aula kultivasi, aku ingin kamu membangkitkan akar spiritual tubuhmu secara mandiri, ucap Xia Gu. Baik, leluhur agung. Lalu Bengsi, aku ingin kamu pergi ke penjara kawah api, belajar untuk lebih bijak lagi. Ingat pesan leluhur suci. Baik, leluhur agung. Dengan sungguh-sungguh. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya Xia Wugu dengan serius. Leluhur agung, ini mengenai Patriark Zengin Ruo, mengapa leluhur suci sangat segan padanya? Tanya Xia Aulu dengan serius. Karena dia berasal dari kelompok rahasia yang sangat mengerikan. Apakah maksud leluhur agung, organisasi rahasia langit? Xia Tianwu menggelengkan kepalanya. Justru dia adalah sosok yang membunuh orang-orang dari organisasi rahasia langit tersebut, ucapnya sambil menjelaskan sosok King Ruo yang sebelumnya hampir bertarung di puncak suci Jingyi dengan mereka.
Jadi sebelumnya Patriark Zengin Ruo ada di puncak suci? Tanya Ziteng. Benar, jika saja tidak terjadi masalah di tempat ini, kemungkinan besar puncak Jingyi sudah hancur, bahkan kemungkinan besar kita juga akan kehilangan leluhur suci, jawab Xiao Wugu, sambil menjelaskan kekuatan sejati King Ruo yang bahkan hampir membuat mereka berlutut di puncak Jingyi, membuat Xia Bengxi meneteskan air matanya. Oh tidak, ucapnya dengan sedih. Tidak heran dia membunuh saudara Zineng hanya dengan pikirannya, ucap Xia Tianfang. Ini baru satu orang, lalu apakah kalian tahu tingkat kekuatan pelayannya yang baru muncul sebelumnya? Tanya Xiao Wugu. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menggelengkan kepalanya. Aku pun bukan tandingannya, ucap Xiao Wugu sambil menyebutkan kekuatan sejati Xuan Wu Zuxian. Apa? Abadi tingkat 3. Benar, jawab Xiao Wugu, sambil menjelaskan beberapa hal penting pada mereka. Ingat, rahasia ini adalah kematian kita, jadi jangan pernah ada yang menganggap ini main-main, dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan jika ada anggota klan Shen Zengyin memasuki kota ini, ucapnya, lalu membubarkan pertemuan tersebut. Di tempat lain, sosok Xia Tianyi muncul di halaman istana puncak suci Jingyi. Saudara pertama, bagaimana? Tanya leluhur kedua dengan serius. Silakan kalian beristirahat, masalah ini sudah selesai, ucapnya. Maksud saudara? Tanya leluhur ketiga. Sosok yang muncul di aula istana adalah dia, jawab Xia Tianyi, sambil menjelaskan identitas King Ruo, dan masalah yang terjadi di tempat itu dengan detail, membuat ketiga sosok lainnya ternganga. Jadi dia patriark klan Shen Zengyin itu. Benar, jawab Xia Tianyi. Tidak heran dia memiliki begitu banyak pil hidup berkelipatan, itu artinya Duqijian dapat diselamatkan. Ucap leluhur ketiga. Benar, tapi putranya kehilangan kultivasi, ucap leluhur kedua menanggapi. Ada harga yang harus dibayar, apalagi ketika berurusan dengan kekuatan yang sangat mengerikan, ucap Xia Tianyi menghembus napas panjang. Lalu saudara, apa rencana kita selanjutnya? Tanya leluhur kedua. Tetap berlatih, karena jalan keabadian tidaklah mudah, akan ada banyak orang yang akan kita jumpai. Harapan kita adalah menghindari setiap kesalahpahaman, namun kita juga harus bersiap, terutama pada situasi yang menempatkan kita dalam bahaya. Baik, ucap ketiga sosok lainnya dengan hormat, bersamaan dengan kemunculan Xiao Wugu yang beristirahat di tempat itu. Di tempat lain, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo, Xuan Wu Zuxian, Long Yuwei dan Yu Jieru bergerak keluar dari barat ibu kota Kekaisaran Shenxia. Setelah bergerak beberapa waktu, King Ruo lalu membawa mereka singgah pada puncak gunung yang ada di hadapannya. Segel bola emas transparan tersebut berhenti pada tempat lapang yang ada di puncak gunung tersebut. Sambil menunggu King Di dan Huyan Lan, kita akan beristirahat di sini, ucap King Ruo dengan ramah. Baik, penguasa muda, jawab Yu Jieru dan Long Yuwei dengan hormat, lalu bergerak untuk mendirikan tenda. Ayah, tempat ini, ucap King Yongjun yang merasa tidak nyaman dengan tempat itu. Tuan muda, ini adalah gunung beracun, tentu saja dikuasai oleh hewan buas beracun, ucap Xuan Wu Zuxian sambil mengarahkan pandangannya pada beberapa laba-laba hitam beracun yang mengawasi mereka dari jauh. Zuxian, ucap King Ruo penuh arti. Baik, Yang Mulia, lalu melepaskan auranya, membuat puluhan hewan buas beracun semi-abadi tingkat tinggi yang ada di kawasan itu bergerak menjauh. Bahkan laba-laba raksasa hitam beracun yang sebelumnya menargetkan King Ruo dan rombongannya meninggalkan tempat itu tunggang langgang. Tuan muda, bagaimana? Tanya Xuan Wu Zuxian sambil tersenyum santai. Ini lebih nyaman, leluhur, ucapnya dengan hormat. Penguasa muda, tuan muda, silakan, ucap Long Yuwei dan Yu Jieru, memanggil rombongan tersebut. Memasuki tenda yang telah mereka bangun. Baik, ucap King Ruo lalu membawa rombongan tersebut memasuki tenda tersebut, lalu beristirahat sambil berbincang-bincang santai. Penguasa muda, ucap Yu Jieru dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah.
Seberapa kuat Xia Tianyi sebelumnya? Menatap King Ruo dengan serius. Sebagai abadi tanpa tatanan, apalagi sebagai leluhur pertama Shen Guoxia, Xia Tianyi tentu saja sangat kuat. Lalu bagaimana bisa dia melepaskan kita begitu saja? Tanya Long Yuwei. Karena dia mengira aku sebagai anggota rahasia penebas malam, jawab King Ruo tersenyum santai, sambil menjelaskan keberadaannya di puncak suci Jingyi, membuat Long Yuwei dan Yu Jieru ternganga. Jadi sebelum penguasa muda hampir bertarung dengan Xia Tianyi dan rombongannya. Benar, jawab King Ruo sambil menjelaskan dirinya yang hampir bertarung bersama kelima leluhur abadi klan Shen Guoxia tersebut. Lalu ayah, mengapa Xia Wugu memanggil Xia Tianyi sebagai leluhur suci? Tanya King Yongjun dengan serius. Tuan muda, di setiap klan dewa kuno, status leluhur mereka dibagi menjadi dua, yaitu leluhur pertama hingga ketiga disebut leluhur suci agung, dan leluhur keempat dan seterusnya disebut leluhur agung biasa. Ucap Xuan Wu Suxian menjelaskan. Terima kasih, leluhur, ucap King Yongjun dengan hormat, lalu kembali berbincang-bincang santai. Di tempat lain, sus, sosok King Di dan Hu Yanlan yang sebelumnya mendapat kabar dari King Ruo, bergerak meninggalkan kota Jingyi dari gerbang barat. Sepertinya telah terjadi sesuatu, ucap Hu Yanlan, sambil bergerak dengan tenang, untuk menghindari kecurigaan prajurit elit kilin emas yang berjaga di kawasan luar kota tersebut. Benar, semoga saja tidak terjadi masalah yang serius, mengingat kota Jingyi adalah tempat terlarang klan Shen Guoxia, ucap King Di. Jadi saudara tahu latar belakang kota ini? Tanya Hu Yanlan dengan penasaran. Aku hanya tahu sedikit saja, namun biasanya wilayah klan dewa kuno selalu memiliki rahasia, ucap King Di. Sambil bergerak, berbincang-bincang santai. Di tempat lain, puncak gunung wilayah barat Kekaisaran Shenxia. King Ruo dan rombongannya masih berbincang-bincang santai, membicarakan banyak hal terutama sikap Xia Tianyi yang terlihat berusaha menghindari pertempuran dengan King Ruo. Lalu bagaimana dengan rencana ayah yang ingin mendirikan rumah lelang di kota ini? Apakah tidak akan menjadi masalah? Tanya King Yongjun. Masalah? Tentu saja tidak, ini justru akan mempermudah rencana kita, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi ayah, aku khawatir Xia Tianyi akan menggunakan kesempatan itu untuk menyelidiki keberadaan kita. King Ruo menganggukkan kepalanya. Semoga saja tidak, namun ayah tidak yakin mereka berani melakukannya, jawab King Ruo. Tapi bagaimana bisa? Tanya King Yongjun. Tuan muda, jika posisi kita ada di pihak klan Shenxia, apa yang akan Tuan muda lakukan? Tanya Xuan Wu Suxian menanggapi. Yang pasti menghindari konflik, jawab King Yongjun. Xuan Wu Suxian menganggukkan kepalanya. Benar, untuk menghindari konflik, hal yang bisa mereka lakukan adalah mungkin memberikan sedikit otoritas dan perlindungan pada kita, terutama dari gangguan klan pilar kekaisaran lainnya. Tapi bagaimanapun juga, rasa ingin tahu pasti menghadirkan tindakan yang nekat, ucap King Yongjun dengan serius. Itu artinya mereka tidak belajar dari kesalahan, dan hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwa rasa ingin tahu yang berlebihan tanpa mampu membatasi diri dalam memahami situasi adalah hal yang berbahaya. Karena ada beberapa rahasia yang lebih baik jika kita tidak mengetahuinya, ucap King Ruo. Baik, ayah. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba mereka merasakan ratusan aura bergerak mendekati tempat itu. Penguasa muda, ucap Yu Jieru. Beritahu saja bahwa kita beristirahat di tempat ini, ucap King Ruo penuh arti. Baik penguasa muda, ucap Yu Jieru dan Long Yuwei, lalu keluar dari tenda dan berjaga. Tidak lama kemudian, Yu Jieru dan Long Yuwei melihat King Di dan Hu Yanlan sedang bergerak mendekati tempat itu, diikuti oleh ratusan prajurit elit kilin emas. Sus, Hu Yanlan dan King Di mendarat di puncak gunung tersebut, sedangkan ratusan prajurit yang menggunakan pakaian perang zirah emas tersebut mengepung puncak gunung tersebut dari berbagai sisi. Saudara, apa yang terjadi? Tanya Yu Jieru, menatap Hu Yanlan yang tampak kesal tersebut. Saudara,
Kami berdua juga tidak tahu, tiba-tiba saja prajurit ini muncul dari tempat persembunyiannya dan mengejar kami. Tapi apakah di dalam kota sebelumnya saudara berdua melakukan sesuatu? Tidak, jawab King Di dengan serius. Baiklah, ucap Yujiro, lalu bergerak naik ke atas langit, menemui jenderal yang memimpin pasukan tersebut. Jenderal, apakah yang ingin dibicarakan? Tanya Yujiro dengan tenang. Tuan, kami sedang mengejar pencuri yang mengambil beberapa sumber daya berharga milik rumah lelang bunga emas, dan kami curiga. Menatap King Di dan Huyan Lan. Sepertinya Anda salah orang jenderal, karena kedua saudaraku tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ucap Yujiro dengan serius. Tapi Tuan, arah pelarian pencuri tersebut dan waktunya, sama saat kedua saudara Tuan tersebut keluar dari gerbang kota. Mohon Tuan memberi izin pada kami untuk melakukan pemeriksaan, ucap sang jenderal dengan serius. Baiklah, ucap Yujiro, sambil memanggil Huyan Lan dan King Di. Saudara, mereka ingin melakukan pemeriksaan, ucap Yujiro dengan tenang. Baik, tapi aku tidak ingin barang-barangku diperiksa oleh mereka, ucap Huyan Lan dan King Di dengan serius, membuat sang jenderal terdiam. Tapi Tuan, bagaimana bisa kami? Sang jenderal tiba-tiba menghentikan kata-katanya, saat 5 sosok bergerak mendekati tempat itu, namun tiba-tiba pemimpin pasukan yang baru tiba itu mematung, saat menatap Yujiro dan Long Yuwei yang berjaga di depan pintu tenda. Saudara, ada apa? Tanya sosok tersebut, menatap Xiao Lu yang seperti kehabisan nafas dan kata-kata. Saudara, pencurinya sudah kami tangkap, jawabnya dengan gugup, menatap Yujiro dan Long Yuwei dengan salah tingkah. Benarkah? Benar, saudara. Sambil berusaha bersikap tenang. Baik, jika demikian, Tuan kami pergi dulu. Maaf mengganggu perjalanannya, ucap sang jenderal sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu membawa pasukannya meninggalkan tempat itu. Sus! Xiao Lu bergerak meninggalkan pasukan jenderal barat tersebut dengan kecepatan puncaknya. Hais, ada-ada saja, ucap Yujiro, lalu membawa Huyan Lan dan King Di ke dalam tenda. Di tempat lain 2 km dari puncak gunung tersebut, Sus! Xiao Lu yang bergerak dengan wajah pucat pasi tersebut tiba-tiba berhenti, lalu menghirup napas panjang dan menghempaskannya. Saudara, apa yang terjadi? Tanya jenderal barat tersebut dengan serius. Saudara, mereka adalah klan Shenzhenyin, dan mereka adalah tamu kehormatan kekaisaran, jawabnya menjelaskan. Lalu mengapa saudara terlihat begitu ketakutan? Karena, penguasa agung akan menghukum siapa saja yang menyinggung mereka, jawabnya dengan serius, membuat jenderal gerbang barat itu terdiam. Tapi bagaimana saudara tahu? Sedangkan kami sendiri tidak mengetahui informasi tersebut. Perintah ini baru saja diturunkan, dan aku baru saja mendapat informasi tersebut, jawab Xiao Lu menjelaskan, lalu bergerak kembali ke ibu kota kekaisaran. Di tempat lain, di atas puncak gunung beracun. Yang mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wuzuxian, setelah mendapat informasi Yujiro mengenai kedatangan pasukan kilin emas tersebut. Sepertinya kita akan beristirahat di tempat lain, ucap King Ruo sambil meminta Yujiro dan Long Yuwei membongkar tenda tersebut. Baik, penguasa muda, jawab mereka dengan hormat. Setelah Yujiro dan rombongannya selesai membongkar tenda tersebut, King Ruo lalu mengibaskan tangannya. Sus, segel bola emas transparan muncul, mengurung mereka semua dengan perlahan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu dengan perlahan. Sus, segel bola emas transparan tersebut lalu melesat dengan kecepatan puncaknya. 5 menit kemudian, setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, Xia Tianfang dan Xia Ziteng bersama beberapa jenderal kekaisaran tiba di tempat itu. Saudara, mereka sudah pergi, ucap Xia Tianfang. Benar, Aulu, terlambat mengabari, ucap Xia Ziteng menanggapi, sambil menyebutkan jenderal gerbang timur tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Lalu tetua, apa rencana kita selanjutnya? Tanya salah satu jenderal. Kembali ke kota,
dan beristirahat, jawab Xia Tianfang dengan tenang. Baik tetua, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, swoosh, swoosh, segel bola emas transparan yang membawa King Ruo dan rombongannya terus bergerak dengan kecepatan puncaknya. Ayah, apa rencana kita selanjutnya? Tanya King Yongjun saat melihat hari mulai terang. Sepertinya kita akan beristirahat di wilayah perbatasan saja, jawab King Ruo sambil melihat pemandangan di bawahnya. Baik ayah, lalu bagaimana dengan identitas yang akan kita gunakan? Tentu saja menggunakan identitas klan Shenzhen. Tapi apakah ini tidak berbahaya? Jika kita takut bahaya, lalu kapan kita akan menggunakan dan mengenalkannya pada banyak orang? Ayah benar, ucapnya sambil berbincang-bincang santai. 4 hari kemudian, segel bola emas transparan yang terus bergerak tersebut memasuki wilayah perbatasan Kekaisaran Shen Xia dengan Kekaisaran Shen Luo yang agung. Yang mulia, kita sudah tiba, ucap Xuan Wu Zuxian. Lalu bagaimana dengan kota Tufu? Tanya King Ruo. Kota itu berada 1 hari perjalanan dari wilayah perbatasan Kekaisaran ini yang mulia. Baiklah, kita langsung ke kota Tufu saja, ucap King Ruo sambil meminta Xuan Wu Zuxian membawa mereka menuju kota tersebut. Baik, yang mulia. Swoosh, bola emas transparan tersebut melesat, melintasi kawasan netral wilayah perbatasan Kekaisaran Shen Xia dengan Kekaisaran Shen Luo yang agung, namun tiba-tiba ratusan kilatan cahaya keemasan bergerak mengejar mereka. Yang mulia, ucap Xuan Wu Zuxian. Biarkan saja, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi ayah, apakah ini tidak berbahaya? Tenanglah, karena ayah sengaja melakukannya, jawab King Ruo. Maksud ayah, Jun ayah punya rencana untuk mereka. Apakah kamu ingat dengan tujuan kita sekarang? Tanya King Ruo. Memusnahkan klan Shen Sa, jawab King Yongjun. Benar, dan ayah ingin menggunakan kekuatan segel bola emas transparan yang membawa mereka untuk memusnahkan klan tersebut, jawab King Ruo dengan tenang. Setelah bergerak sejauh 20 km, ratusan prajurit tersebut akhirnya berhasil menyusul King Ruo dan rombongannya. Swoosh, swoosh, pasukan tersebut bergerak, mengepung bola emas transparan tersebut dari berbagai arah. Jangan bergerak, atau kami benar-benar akan menyerang kalian, ucap pemimpin pasukan, sambil menunjukkan lencana Jenderal Kekaisaranan. Swoosh, segel bola emas transparan tersebut lenyap, menampilkan sosok King Ruo dan rombongannya yang berdiri dengan tenang. Jenderal, apakah ada yang bisa kami bantu? Tanya King Ruo dengan tenang. Melewati wilayah perbatasan Kekaisaran tanpa izin. Apakah Anda bisa menjelaskannya? Menatap King Ruo dan rombongannya dengan serius. Jenderal, apakah kalian pasukan Phoenix Emas? Tanya King Ruo dengan heran, karena pasukan tersebut tidak menggunakan lencana Phoenix Emas pada zirah perang mereka. Tentu saja, apakah ada yang salah dengan hal itu? Menatap King Ruo dengan serius. Ternyata mereka sekarang tidak terlalu ingin menunjukkan diri. Apakah ini ada hubungannya dengan tindakanku sebelumnya? King Ruo membatin, mengingat tindakannya yang telah melenyapkan ratusan prajurit elit Istana Loyang. Mengapa diam? Apakah kamu takut sekarang? Sang jenderal membuyarkan lamunan King Ruo. King Ruo menggelengkan kepalanya. Jenderal, sebenarnya kami ingin menguji kesiapan pasukan elit Phoenix Emas, ternyata, ucap King Ruo sambil tertawa. Kamu, menatap King Ruo dengan kesal. Apakah hanya ini jumlah pasukan kalian? Tanya King Ruo, mengabaikan tatapan murka sang jenderal, yang membuatnya langsung naik pitam. Melanggar aturan, dan mengabaikan otoritas perbatasan, kalian kami tahan. Ucapnya dengan sangat kesal. Menahan kami dengan jumlah kalian yang dapat dihitung dengan jari ini. Benar-benar lucu. Apakah Luo Liang sudah kehilangan banyak pasukannya, sehingga tidak mampu menggerakkan banyak orang lagi? Tidak menghormati penguasa agung, siapa kalian sebenarnya? Sambil bergerak menyerang King Ruo, tapi tiba-tiba Xuan Wu Zuxian yang sebelumnya diam tanpa kata, bergerak dan menghadang serangan tersebut. Duar, serangan tombak petir hitam keemasan yang dilepaskan oleh sang jenderal,
mengenai tubuh Xuan Wu Zuxian dengan telak. Bagaimana bisa? Serangan ini bahkan dapat membunuh semi-abadi tingkat 7 dengan seketika. Bahkan dapat melukai semi-abadi tingkat 8, tapi tidak melukainya. Sang jenderal membatin, menatap Xuan Wu Zuxian yang benar-benar tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Sosoknya bergerak mundur untuk menjaga jarak, namun gerakan Xuan Wu Zuxian lebih cepat darinya. Sosok Xuan Wu Zuxian yang menghadang pergerakan sang jenderal muncul di hadapannya. Terlalu lambat, ucapnya sambil mencengkram leher sang jenderal. Rintihnya kesakitan, mencoba melepaskan diri. Oh tidak, bagaimana ini? Jenderal Luo Baogao berada di bawah tawanannya. Ucap pasukannya yang kini mulai panik, namun mereka tiba-tiba dikejutkan dengan ledakan aura yang sangat dahsyat, membuat mereka langsung tersungkur. Aura penindasan ini, ucap prajurit tersebut panik, dan menyadari mereka kini telah berada di dalam kawasan yang telah tersegel. Jarah, tangkap, dan rantai mereka, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda, ucap Yu Jieru dan rombongannya, lalu bergerak menghampiri ratusan prajurit elit Istana Loyang yang tergeletak tersebut, menjarah dan mengikat mereka dengan segel rantai besi hitam. Xuan Wu Zuxian bergerak, menghampiri King Ruo sambil membawa Luo Baogao yang berada dalam cengkramannya. Yang mulia, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan Luo Baogao pada King Ruo. Terima kasih, ucap King Ruo sambil meraih cincin penyimpanan tersebut dan mengambil lencana giok merah pemanggil pasukan. Setelah mengambil lencana giok merah, King Ruo lalu mengembalikan cincin penyimpanan tersebut pada Xuan Wu Zuxian. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Xuan Wu Zuxian dengan hormat, membuat Luo Baogao yang menahan rasa sakit itu semakin penasaran dengan identitas King Ruo. Di hadapan Luo Baogao, King Ruo dengan tenang mengibaskan tangannya, melepaskan segel emas yang langsung bergerak memasuki tubuhnya membuat Xuan Wu Zuxian melepaskan cengkeramannya. Tidak, teriaknya dengan suara tercekat, berusaha melawan segel emas yang sedang bergerak. Menghancurkan tingkat kultivasinya. Bajingan apa yang kamu lakukan? Menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Ingin menghancurkanmu dan menghapus terah kedua yang tidak tahu diri, ucap King Ruo sambil mencengkram lehernya, membuat Luo Baogao terkesiap. Kamu terah pertama, ucapnya dengan suara tercekat, bersamaan dengan sosoknya yang lenyap ke dalam dunia jiwa. Yang Mulia, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Xuan Wu Zuxian, menatap King Ruo dengan tenang. Kita akan bergerak ke kota Tufu, ucap King Ruo sambil menatap Yu Jieru dan rombongannya yang sedang mengikat ratusan prajurit elit Istana Loyang tersebut. Baik, Yang Mulia. Lalu bergerak meninggalkan King Ruo dan King Yongjun, membantu Yu Jieru dan rombongannya. Aku sangat penasaran dengan rencana ayah, ucap King Yongjun, menatap Yu Jieru dan rombongannya yang sedang bekerja dengan serius. Kamu akan melihatnya nanti, jawab King Ruo sambil tersenyum santai. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.